Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Masih di dalam diskusi kita menuju kantor Dewan Tanpa Korupsi di Street Demokrasi. Jadi ini jalan demokrasi untuk mengajarkan kita semakin yakin bahwa demokrasi ini adalah sebuah pesta yang diajak dan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat langsung. Bagaimana membangun konstruksi demokrasi itu untuk berpihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak cucu kita. Nah, hari ini saya di kantornya beliau, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Iskandar dari fraksi Demokrat. Nah, kebetulan beliau ini adalah guru saya juga sih, belajar dulu, sahabat dan guru. Nah, saya nggak guru, belajar dari pengetahuan beliau. Bagaimana daerah di Jawa Timur ini membangun sekian banyak, mulai zaman pasca reformasi, zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi, bagaimana ini perubahan-perubahannya. Tapi kita akan coba diskusikan, apakah Dewan yang saat ini sudah paham dengan spirit demokrasi yang pernah juga disampaikan oleh Partai Demokrat pada waktu itu untuk membangun anak bangsa menjadi lebih baik. Apalagi kita ngomong menuju kantor Dewan tanpa korupsi. Pak Is, ini lagi ribut di Jawa Timur. Situasi seperti ini, bagaimana pesan kepada orang-orang anak muda yang kepingin juga menjadi seperti panjenengan, ada di kantor Dewan, punya pandangan masa depan ini juga tergantung dari Dewan dan sekaligus eksekutif, agar mereka tidak terjebak. Ini kan saling tuduh. Nah, bagaimana motivasi menjadi seorang Dewan agar mereka tidak minimal tidak terpapar? Ya, saya kira Mas Taufik, ini kakak saya, ini suatu proses pembelajaran kita bersama. Iya. Pembelajaran mulai proses zamannya Pak SBY masa reformasi. Ya. Semuanya tahapan sudah dilalui, tapi masih dianggap belum cukup oleh masyarakat. Sehingga membangun kepercayaan masyarakat untuk bisa hidup lebih demokratis, lebih terbuka, lebih keluar dari kebiasaan yang konsumtif, kebiasaan yang koruptif. Ini suatu proses yang sedang kita lalui bersama. Dan ini diakui atau tidak, percaya atau tidak, bahwa kejadian yang dialami ini suatu pembelajaran yang tidak mungkin bisa kita lepaskan. Satu sama lainnya ini suatu pembelajaran. Tapi hal yang patut kita alami, bahwa ini suatu perkembangan yang sangat positif di balik negatif yang ada, bahwa sekarang perkembangan perkembangan jiwa anak muda kita untuk bisa hidup di alam politis, di alam pembangunan bangsa ini mulai tumbuh. Walaupun ini masih menjadi tahapan awal. Ya. Tahapan awal mereka sudah berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi secara aktif, mengikuti pemilu, mengikuti pilkada, mengikuti pemilihan umum dan sebagainya. Terbukti daripada partisipasi pemilihan itu yang terus meningkat tiap 5 tahun. Karena pesta-pesta rakyat seperti ini yang sudah diamanatkan di konstitusi ada proses 5 tahun sekali. Ini suatu proses pembelajaran dari tahun 55 ya, kita mulai belajar demokrasi itu, ada pemilu, sampai sekarang ini ke hampir 45 tahun kan, sudah 9 kali itu pemilu. Jadi ini pembelajaran cukup matang pada kita ini, walaupun sampai sekarang saya kemarin ada tahapan yang sangat membanggakan ketika saya ikut mendengarkan secara utuh persidangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Bagaimana orang tidak mempercayai Mahkamah Konstitusi secara bertahap utuh, bahwa Mahkamah Konstitusi ini benar-benar suatu kedudukan yang memang didambakan betul kenetralannya, kenegarawannya, sehingga menjadikan Indonesia itu lebih tertata secara hukum. Mungkin itu perkembangan.
Pak, ini kalau ngomong-ngomong anak muda ini kaum milenial itu kan kadang-kadang kepingin instan nih. Kepingin instan, kepingin cepet. Ini proses situasi peningkatan ekonomi. Ini kemarin Bu Sri Mulyani ngomong bahwa dampak perang Ukraina, dampak perang dari Rusia dan Ukraina ini akan mengalami sebuah penurunan. Nah, sedangkan 2024 Indonesia akan melakukan sebuah pesta demokrasi atau tahapan-tahapan untuk memilih mencari calon pemimpin-pemimpinnya baik tingkatan presiden sampai di DPR. Nah, kos politik cukup besar. Nah, menurut panjenengan, adakah kemungkinan orang melakukan hal yang tadi sampaikan koruptif dalam rangka tersebut sehingga kita akan menjadi semakin terpuruk lagi, situasi internasional terpuruk, demokrasi kita sangat dekat 1 tahun ini, lalu niat baik demokrasi yang menjadi tujuan baik itu akhirnya menjadi ruang yang sangat koruptif. Ya, itu pandangannya, berbagai pandangan harus kita munculkan. Ya. Tapi kita harus bangga dengan keadaan ini, proses. Indonesia, saya bangga ada suatu perkembangan. Satu contoh bagaimana proses Presiden Jokowi yang sebagai anak desa dari Solo, yang muncul dari seorang pedagang, menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Apapun prestasi ini telah ditunjukkan secara bertahap, sustainable yang dilakukan mulai zamannya sampai Pak SBY, sehingga muncul seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut, mengatakan bahwa pemilihan presiden katanya Pak Jokowi bukan seperti ngisi pom bensin, selalu dari nol, tidak. Sustainable, keberlangsungan. Jadi kalau kelas SMP, bagaimana SMP itu menjadi SMA yang baik. Dari SMA bagaimana menjadi universitas, masuk di universitas yang baik, sehingga menjadi kader bangsa yang baik. Ini menjadi kebanggaan kita. Memang serba instan. Situasi itu menuntut seperti itu. Sekarang contoh kecil, sudah pedagang pasar mulai kelapakan. Karena pedagang online sudah. Udah luar biasa. Bagaimana anak bangsa dengan cepatnya anak muda itu cepat kaya. Tapi ingat bahwa ini suatu proses yang kadang-kadang kita tidak percaya. Kadang-kadang di luar kepercayaan kita. Tapi ini nyata. Nyata. Bagaimana Raffi, bagaimana anak talenta itu. Yang juga Pak Presiden mengatakan bahwa ini suatu prestasi. Anak yang berprestasi. Mari kita belajar. Walaupun itu siapa. Kalau agama kita mengajar, belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Itu zaman Rasul sudah dikatakan seperti itu. Apalagi sekarang. Kita jangan dibatasi oleh komunisme, paham liberalisme. Tapi biarlah bagaimana kita merasakan. Indonesia ini menjadi negara terbaik di saat sekarang ini. Di saat negara dalam keadaan secara global berbahaya terjadi resesi. Tapi Indonesia alhamdulillah dengan kepemimpinan Jokowi, dengan kepemimpinan yang ada, masih terselamatkan dari keadaan itu. Dan ini membanggakan kepada kita. Saya yakin bahwa pemilu 2024, pemilihan 2024 pilkada, pemilihan kepala daerah, presiden, itu akan berjalan secara bagus, secara konstruktif, dan ini menjadi pembelajaran, mungkin tahap-tahap akhir dari pembelajaran ini. Kalau Jokowi mengatakan bahwa kapan kita akan menjadi negara maju? Harus berani kita mengambil langkah itu. Kalau kita tidak berani, tidak berarti tidak terlalu hati-hati, tetap hati-hati. Salah satu contoh misalnya kita lihat, orang Amerika sama dengan katanya Sri Mulyani. Orang Amerika sarapannya sama dengan kita. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Makan malamnya sama, sekolahnya sama. Apa yang menjadi perbedaan? Jadi bagaimana Jokowi bisa membangunnya dengan dukungan rakyat semua pihak. Perbedaan itu wajar, dinamisasi itu normal. Tapi bagaimana pembangunan tol yang ribuan kilometer di Indonesia itu bisa terlaksana dengan baik. Dan negara kita tidak kolaps. Artinya bahwa ini saya bangga. Coba, dari tanah yang harganya 5.000 per meter, sekarang menjadi 10 juta per meter. Bagaimana perkembangan aset itu contoh. Bagaimana ini diaplikasikan oleh pemerintahan yang sekarang. Dan ini harus terus dilanjutkan pada pemerintahan. Saya tidak berpikir bahwa saya demokrat, tapi ketika saya menjadi wakil rakyat, saya adalah wakil rakyat. Wakil rakyat, Ini maaf tidak mengkritik sesuatu bahwa itu tugas partai dan sebagainya, itu hak dan sebagainya. Perbedaan itu normal.
Jadi kalau dalam Islam perbedaan itu Rahmah. Oke. mungkin itu Mas. Alam menjadi aset. Itu yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah pada waktu itu. Tapi ada aset yang luar biasa, manusia. Manusia dan orang. Manusia di dalam, orang di luar. Jadi memahami itu sendiri agar tidak tujuan dari proses pengembangan ekonomi itu tidak koruptif. Maka ada banyak yang ditawarkan. Kalau pemerintah lewat Menteri Agama ditawarkanlah tentang pendidikan agama. Tapi pemerintah lewat Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah menawarkan pendidikan anti korupsi. Menurut Pak Is, perlukah anak-anak ada diberikan pembelajaran sebelum dia menjadi anggota dewan di SMA atau di perguruan tinggi menjadi MKDU, mata kuliah dasar umum untuk dipelajari mereka untuk tidak melakukan tindakan korupsi? Ya, kalau saya sependapat dengan Kang Taufik, ya, sependapat bahwa semua ilmu itu harus kita pelajari. Ya. Ilmu yang positif kita pelajari. Jadi bagaimana high-tech itu terus berkembang dan tidak ada batas. Ya. Juga perkembangan pada diri manusia itu sendiri tidak lepas. Ini contoh kecil bagaimana perbedaan-perbedaan ada zaitun. Apakah ini salah? Ada perbedaan. Ya. Ada ini, tapi bagaimana mereka itu harus mencari titik temu. Ya. Karena salah itu sangat subjektif. Ya. Tidak mungkin. Jadi kalau salah, kemungkinan manusia itu salah, kemungkinan manusia itu benar, itu sudah sunatullah, yang tidak bisa kita bantah. Ya. Tapi marilah kita pegang prinsip. Sepanjang pemikiran kita untuk negara, sepanjang pemikiran kita positif, sepanjang pemikiran kita untuk rakyat, kenapa harus tidak? Ya, ya. Ya harus kita lakukan. Apa yang terbaik perlu dilakukan. Pendidikan korupsi, pendidikan seksual, perlu dikenalkan secara dini kepada para generasi muda, milenial kita yang sudah bergerak begitu cepat. Yang mungkin saya sendiri, 5-10 tahun ke depan sudah tidak sanggup. Di kala itu sudah tidak. Misalnya contoh kecil, saya berangkat ke Amerika sendiri sudah tidak bisa. Tidak bisa saya, karena semuanya pakai aplikasi. Ini 5 tahun 10 depan saya sudah tidak, ya bukan saya merasa secara pribadi tidak sanggup. Misalnya batas saya cuma ada di Merauke sampai sama. Bagaimana keterbatasan seseorang ketika menghadapi era ke depan? Oke. Sangat menarik pemirsa. Jadi saya sebenarnya kepingin mempertajam kepada hal yang lebih luas, tapi karena ini segmennya kita itu menuju kantor Dewan Tanpa Korupsi dengan street demokrasi, tapi bolehlah kita sedikit banyak kita ngobrol memperbincangkan, karena kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh beliau bahwa sistem ini, peningkatan kapasitas dari anak-anak yang milenial, anak-anak generasi X, generasi Z, kapasitas otak mereka sudah berbeda. Anak kecil sudah bisa pegang gadget ya. Nah, bagaimana Dewan juga memahami hal tersebut bahwa pendidikan dari kalau tadi dunia di sana sudah pegang digital, lalu Pak Is dari Aceh sampai Papua digitalizes, ini menjadi penting untuk menjadi materi yang dikawinkan dengan sebuah teori-teori pemahaman tentang anti korupsi. Nah, sekarang yang terjadi menarik. Al-Zaitun itu adalah subjektivitas atau objektivitasnya seperti apa. Tapi banyak-banyak orang-orang memberikan pembelajaran keagamaan untuk mereka mendirect agar mereka ikut dengan mereka, setelah itu dipaksa untuk kepentingan politik. Ini tidak relevan. Tapi kalau seumpama orang-orang diajak untuk belajar dengan teknologi, saintis, ilmu hukum, dan ilmu anti korupsi, kayaknya akan mimpi kita sama Pak Iskandar bahwa nanti 2045 generasi milenial kita sudah bisa bersaing lurus generasi emas di tahun 100 tahun Indonesia akan melihat lebih baik. Pak Is, ngobrol-ngobrol itu sebagai ilustrasi, karena memang kita harus menjembatani anak muda, kita harus siapkan jadi landasan. Kita bikinkan jembatan emas untuk menuju 2045. Apa yang kepingin diharapkan dari kaum muda yang nanti mereka akan campaign dari kampung ke kampung, dari hati, dari gadget ke gadget sebagai generasi anti korupsi? Ya, saya kira kita awali dari sistem kita. Ya. Nggak bisa kita mengawali dari pedesaan. Ya. Kita harus mengawali dari sistem yang ada. Bagaimana pemerintahan kita? Pemerintahan kita sebagai teladan yang harus dipandukan kepada kita, memberikan
percontohan. Percontohan yang baik. Bagaimana ini saya bangga dengan Pak Jokowi dengan banyak menempatkan talenta manusia-manusia istimewa. Iya. Tidak hanya kepentingan politik. Iya. Banyak manusia, ada Nadiem. Dan nanti Orang gila itu. iya, iya, Gila iya. teknologi. Iya. Ada Erik. Ya, Ada ahli hitung itu. ahli itu. Ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Ahli apa? Ahli. Pariwisata. Ini contoh bagaimana ke depan pemikiran politik ya bahwa sistem Indonesia adalah negara pemerintahan kita di sistem dengan sistem perwakilan boleh silakan. Tapi ketika ini sudah mengatasnamakan negara, ini harus benar-benar menjadi suri teladan. Iya. Karena kita tidak mungkin belajar dari bawah akan menjadi pembelajaran. Iya. Tapi Iya. yang dari atas memberikan pelajaran bagaimana dunia pendidikan kita secara bertahap terus kita benahi, Iya. bagaimana sistem keuangan kita yang dilakukan serubut Sri Mulyani terus kita tingkatkan Iya. ke depan. Bahwa kepentingan rakyat adalah di atas. Di atas segala-galanya. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih Pak Is. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Ini spirit dari beliau sebagai orang yang saya panut dari daerah Madura, karena ini Bapak Ibu Guru Rato. Begitu pedomannya. Dan saya dalam tulisannya Ki Onggo Suto di Sumeneb di pinggir Papas juga menganut sebuah bagaimana kita hidup di dunia betul-betul memberikan sesuatu yang terbaik. Nanti urusan di akhirat sudah urusannya dari Sang Pencipta. Jadi kita harus berbuat yang terbaik karena Sang Pencipta menunggu kita wa inna ilaihi raji'un menjadi kembali kepada orang baik kembali. Semoga ini memberikan manfaat. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.